Analisis Biologi Universitas Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar di kelas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hedwig Novalian, SSI MPD. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa agar pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau absen dulu nih sebelum masuk ke dalam materinya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Bu, hadir semua. Oh, hadir semua, pintar ya. Rajin-rajin kelas ini ternyata. Sebelumnya, anak-anak Ibu mau tanya, anak-anak sekarang Ibu lagi ngajar di kelas apa sih? 9. Kelas 9. Nah, kalian rata-rata umurnya sekarang pada umur berapa? 15. Ada yang 14, ada yang 15. Iya. Nah, kalau menurut kalian, kalau seandainya kalian itu mau tumbuh tinggi, kalian harus minum apa? Susu. Nah, terus kalau mau hidupnya sehat, harus makan makanan yang Bergizi. Ya, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk itu, kan kalau kalian minum susu, makan makanan yang bergizi, jadi kalian bisa tumbuh karena kalian kan dimulai dari bayi. Jadi mungkin sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau menyampaikan. Tunggu Pak, kok aku ngeblank ya? Anak-anak Ibu bisa fokus? Bisa Bu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Satu aja yang tunjuk tangan. Apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, benar. Kira-kira kamu tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup apa? Dapat bergerak, tidak dapat berkembang, bernafas. Benar. Ada lagi? Berkembang biak. Benar sekali. Ada lagi anak-anak? Bertumbuh, Bu. Makan. Ya, benar. Lagi? Mengeluarkan makan. Kalau sudah makan kan ada. Benar. Jadi benar ya, dari semua ciri-ciri yang telah anak-anak sebutkan tadi, benar. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada makan, bernafas, bergerak, bereproduksi, dan satu lagi yang ketinggalan yaitu bertumbuh dan berkembang. Oh iya. Nah, benar. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Benar. Sebentar Ibu setel proyektornya ya. Nah, jadi dari pertumbuhan dan perkembangan ini ada juga fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum Ibu masuk ke dalam materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, Ibu mengharapkan anak-anak sekalian agar memahami tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyimpulkan tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, jadi ini adalah judul materi kita pada hari ini ya. Untuk yang pertama, anak-anak sekalian, Ibu mau tanya
adik? Pertumbuhan berhenti itu di batas tertentu, sedangkan perkembangan itu tidak terbatas. Benar sekali, kasih aplaus kepada Mami. Nah, jawaban dari teman-teman kita yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ini sudah benar ya. Dia ada batasnya dan ada yang tidak ada batasnya. Akan tetapi Ibu akan menjelaskan, meluruskan jawaban yang benarnya itu, yaitu pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang terjadi kepada manusia seperti volume, tinggi, dan massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh dan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula dan kuantitatif. Jadi pertumbuhan itu dapat dinilai atau dapat diukur ya anak-anak, seperti tinggi badan kita, berat badan kita yang bertambah, seperti media yang Ibu bawa juga. Seperti yang dilihat, fase-fase pertumbuhan dimulai dari bayi, anak-anak, kemudian masuk ke remaja, dewasa, dan lansia itu bertumbuh, bertambah tinggi, kemudian bertambah juga berat badannya. Sedangkan perkembangan makhluk hidup itu adalah proses menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Kenapa tidak dapat diukur? Karena perkembangan manusia ini ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikirannya menuju kedewasaan. Jadi perkembangan itu adalah fungsi organnya bersifat matang atau keterampilan dan emosi, mental itu kematangannya. Kemudian ada yang kedua, ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira ada yang tahu nggak fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari apa hingga menjadi apa? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangannya. Baik, silakan kepada Ami. Ada bayi dan balita, Ya, anak-anak, benar. remaja, dewasa, dan manula. Nah, benar. Tepuk tangan kepada teman kita Ami. Benar sekali ya. Jadi benar, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan keturunan. Jadi dari proses itu tadi adanya janin atau fetus di dalam rahim ibu, kemudian akan dilahirkan ke dunia dan menjadi bayi. Jadi mungkin proses pertama atau fase pertama itu adalah fase pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dimulai dari umur 0 hingga 5 tahun. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita pada fase ini dia ditandai dengan fisiknya yang pertumbuhan fisiknya yang cepat, kemudian perkembangan motoriknya. Pertumbuhan fisiknya dilihat dari bayi mulai tumbuh rambut, mulai tumbuh gigi, kemudian perkembangan motoriknya belajar tempurap, belajar merangkak, berjalan, kemudian ketika sudah menginjak balita mulai berlari, kemudian perkembangan komunikasinya belajar berbicara, belajar mengeja, dan lain sebagainya. Nah, ini ada foto bayi yang sedang merangkak, kemudian ada foto balita yang sedang bermain atau sedang berkomunikasi. Jadi di sini juga ada pada media ibu ada pertumbuhan dari bayi. Jadi di situ di saat balita dan bayi, ketika bayi mulai ada perkembangan lain seperti belajar tepuk tangan, bisa mulai minum, makan, dan lain sebagainya. Kemudian ada fase pertumbuhan yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dimulai dari usia 6 tahun hingga 10 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak mulai dapat berpikir dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan pada masa ini masa anak-anak bermain dan mengenali lingkungannya. Jadi ini mungkin pada masa baru-baru masuk sekolah dasar hingga akhir sekolah dasar. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan pada remaja yang dimulai dari usia 11 hingga 18 tahun. Nah, dari gambar yang ada di proyektor ini kita dapat melihat ini adalah kumpulan-kumpulan remaja.
Jadi di sini ada mengalami pubertas. Kira-kira sebelum Ibu jelasin, ada yang tahu nggak sih tentang apa itu pubertas? Ada yang bisa jawab? Ada yang lain? Selain Ami yang bisa jawab? Baik, silakan kepada Halimah. Perubahan dari anak-anak ke remaja. Benar, atau masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Jadi, terus Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira anak-anak sekalian udah ada nggak sih yang mengalami pubertas? Ada. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ciri-ciri perubahan pubertas itu apa aja? Dari kamu? Perubahan itu misalnya tumbuh rambut di leher. Ya, benar. Kamu? Menstruasi. Benar. Kamu? Dada bidang. Kamu jakun. Oh, itu pada laki-laki ya. Benar. Kamu? Jawab. Nah, benar. Adanya hormon. Benar. Nah, benar. Sepertinya dia sedang merasakan api-api asmara. Karena benar, kalau dari masa transisi ini selain masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, juga masanya mulai ada ketertarikan antara lawan jenis. Dan karena adanya hormon yang mempengaruhi di dalamnya, tumbuhlah jerawat pada anak-anak remaja. Bu, mau nanya. Ya, Berarti setiap jatuh cinta itu jerawat. bukan nak, tapi tumbuhnya jerawat itu karena adanya hormon. Hormon yang mempengaruhi di dalam tubuh kita. Karena hormon apa namanya? Hormon adrenal. Dia mempengaruhi kebahagiaan kita, kesedihan kita. Ketika kita merasakan jatuh cinta atau adanya rasa kita merasakan bahagia. Oke, itu sedikit intermezzo ya, jangan terlalu didalami karena kita kembali lagi kepada materi kita. Oke, selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada dewasa. Kira-kira kalau di usia kalian sekarang, kalian sudah dewasa belum? Belum. Kenapa belum? Belum lah, kami baru masih remaja. Karena kami baru mengalami masa pubertas, yaitu masa pubertas dialami pada anak-anak yang baru mengalami beranjak remaja. Nah, benar. Kalau seandainya masa remaja itu bisa dikatakan masa dewasa? Tidak. Karena apa? Karena perbedaan dari fasenya. Karena kan pada fase pertumbuhan dan perkembangan dewasa itu dimulai dari usia 19 tahun sampai 59 tahun. Di sini ada yang usianya 60 tahun? Tidak. Berarti belum. Anak-anak sekarang masih menginjak fase remaja. Kemudian pada fase dewasa ini pertumbuhan fisik sudah maksimal. Terus sudah memiliki kematangan fisik, mental, dan emosi. Jadi sudah bisa mengatur emosi, bisa mengatur perasaan, kemudian memasuki pada usia 40 tahun mulai mengalami tanda-tanda penuaan. Juga pada dewasa itu kalau seandainya masih remaja ini, kalau cowok-cowoknya itu ada nggak ini apa? Kumis, apa yang belum ada kan? Tapi kalau seandainya sudah dewasa itu sudah ada pada usia pertengahan 40 hingga 50 tahun wanita akan mengalami menopause. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ibu mau ngecek wawasan kalian. Ada yang tahu menopause? Meskipun ini mungkin belum ada di materi sebelumnya. Tak tahu, Bu. Orang yang sudah tua, Bu. Orang yang sudah tua. Kira-kira yang terjadi saat menopause itu apa? Tidak berhenti menstruasi. Oh, benar. Atau tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Tapi kalau pada pria kan Masih bisa. Kemudian yang terakhir, fase terakhir ada
pertumbuhan dan perkembangan pada lansia atau 59 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Kalian semua punya nenek atau kakek di rumah kan? Punya. Nah, Lagi Bu. bagi yang punya bisa dilihat kan dari struktur morfologi yang kita bisa lihat pada nenek atau kakek kita di rumah itu wajahnya sudah mulai berkeriput, giginya sudah mulai tanggal atau ompong, kemudian pigmen rambutnya berkurang atau banyak uban, terus juga mulai pikun atau daya ingat yang melemah, kemudian daya tahan tubuh juga mulai melemah, fungsi-fungsi organnya juga melemah. Karena kan banyak kakek-kakek atau nenek-nenek itu yang kalau baru banyak-banyak melakukan pekerjaan mudah capek, mudah sakit karena sistem kekebalan tubuhnya mulai melemah saat proses dewasa atau lansia. Mungkin kalau pada media yang ibu bawa, kira-kira ada nggak yang bisa ke depan menyebutkan dari media ini tuh dari fase apa, fase apa, fase apa, fase apa? Masih kan itu Bu? Iya benar. Ayo maju ke depan. Dia kan Bu. Kayak pegang ya Bu. Ya. Kalau yang ini fase bayi. Nah, Yang ini balita. Iya Bu. iya. Anak-anak, remaja, dewasa, dan menula. Nah, ya dah. Benar anak-anak? Benar. Benar. Kasih aplaus dulu untuk Nani, pintar sekali. Jadi benar ya, dari media ini setelah dijelaskan oleh teman kita tadi, fase-fase dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian mungkin ibu akan menjelaskan hanya pada ini. Sekian penjelasan dari ibu. Ibu mau bentuk 3 kelompok di dalam kelas ini untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah ibu buat. Jadi untuk 3 kelompoknya ibu bagi dari sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3 ya. Jadi Ananda sekalian ditugaskan untuk mengerjakan LKPD ini dikerjakan dalam bentuk kelompok atau secara kelompok ya. Jika ada yang tidak bisa atau ada yang ragu, bisa ditanyakan kepada ibu tentang apa saja yang ada di sana. Di sana ibu ingin kalian mengisi. Setelah membaca dan mendengarkan apa yang telah ibu jelaskan, kalian mengisi fase-fase dimulai dari bayi hingga lansia yang kalian ketahui pada pembelajaran hari ini. Udah selesai anak-anak? Belum. Nah, kalau seandainya belum, boleh kalian bawa pulang dulu, kerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Nah, ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mungkin ibu lanjut saja. Nah, ini untuk karena tidak mengerjakannya tadi atau belum selesai, kira-kira ada yang tahu fenomena apa ini? Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kira-kira ada yang tahu nggak ini fenomena apa? Mungkin dari kelompok 2, ayo stunting. Ya benar, ini adalah fenomena stunting. Kira-kira, ibu mau kasih pertanyaan lagi, kelompok 1 sama 3 harus bisa jawab. Kira-kira stunting ini disebabkan oleh apa? Kurang gizi Bu. Kurangnya gizi. Nah, dari kurangnya gizi atau stunting ini
karena kurangnya gizi menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia atau tubuhnya. Jadi di sini kira-kira sudah paham ya tentang maksud dari pertumbuhan dan perkembangan manusia, juga fase-fasenya tadi. Jadi untuk itu, kalau seandainya udah paham, ada yang bisa menyimpulkan nggak ya dari kelas ini tentang materi kita hari ini? Satu aja perwakilan yang maju, nanti Ibu kasih nilai plus. Ayo. Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Ayo Bu. Nah, ayo anak. Maju ke depan. Pintar ya, sudah berani. Ayo jelasin ke teman-temannya. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini itu kan ada pertumbuhan sama perkembangan ya. Kalau pertumbuhan itu kan bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa, dan pertumbuhan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian itu ada perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah proses pendewasaan, di mana ini ada kematangan sel dan perkembangannya tidak terbatas. Nah, fase-fase dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini ada dari masa bayi, terus kemudian balita, anak-anak, beranjak dewasa, remaja, terus kemudian ada beranjak dewasa dan manula. Benar, kasih aplaus untuk teman kita. Benar sekali. Boleh duduk kembali. Jadi benar ya, dari kesimpulan yang dijelaskan atau dibilang dengan teman kita tadi, bahwa pertumbuhan itu adalah perkembangan fisik yang dapat dilihat atau dapat diukur. Kemudian kalau perkembangan itu adalah kematangan mental, emosi yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat, yang bisa dilihat tapi tidak dapat diukur karena dia terjadi dari dalam diri. Kemudian fase-fasenya tadi dimulai dari fertilisasi, kemudian ada fetus di dalam janin ibu, kemudian ada bayi, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini materinya tentang itu saja. Sudah selesai. Jadi mungkin materi kita pada hari ini hanya itu saja. Ibu minta kepada kalian untuk membaca-baca materi minggu depan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Jangan lupa ya disiapkan dan dibaca-baca, nanti ibu tanya-tanya lagi. Oke anak-anak? Oke. Karena telah selesainya belajar kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada hari ini tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita di sini pada hari ini. Ibu minta maaf bila terdapat salah kata